Halo pemirsa Universe, kembali lagi bersama saya Nola Haryadi, tentunya di program Sapa Surabaya, yang dimana di episode kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan UMKM Surabaya di persimpangan jalan penertiban. Ini pun juga menjadi banyak sekali ibaratnya perbincangan warga kota Surabaya, terutama para pelaku UMKM. Yang dimana ternyata memang Surabaya hari ini tuh ternyata tumbuh menjadi kota metropolitan yang bersih, tertib, dan indah secara visual. Namun di balik keindahan tata ruang yang memang terus dikebut oleh pemerintah Kota Surabaya, ada denyut nadi ekonomi rakyat kecil yang terengah-engah bisa kita bilang untuk bertahan hidup. Yang dimana sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita bilang UMKM, khususnya para pedagang kaki lima atau PKL, kini berada di persimpangan jalan yang teramat dilematis. Gelombang penertiban di satu sisi adalah keharusan hukum, tetapi di sisi lain urusan isi perut kelangsungan hajat hidup ribuan keluarga tidak bisa begitu saja diabaikan. Bagi para pelaku usaha informal, terutama jalanan dan trotoar, bukan hanya sekedar semen atau aspal, tetapi melainkan ruang satu-satunya untuk menyambung hidup di tengah sulitnya mencari lapangan kerja yang formal. Lantas, di mana letak keadilan distributif dan pembangunan kota ini? Sejauh mana juga kebijakan dan penataan yang akan dilakukan oleh pemerintah kota untuk benar-benar berorientasi dalam pemberdayaan dan bukan sekedar pembersihan. Tentu saja saya tidak sendirian ya pemirsa. Saya bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Baktiono selaku anggota Komisi B DPRD Surabaya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik kabarnya Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Dan begitu pula juga tadi saya sudah membahas terkait dengan UMKM Pak yang memang ini udah banyak sekali perbincangan terutama para pelaku UMKM sendiri. Nah tapi menurut Bapak Baktiono juga berdasarkan memang hasil rekap atau hasil serap aspirasi warga terutama bagi para pelaku UMKM dan kunjungan lapangan juga di Komisi B DPRD dalam beberapa bulan terakhir ini sebenarnya melihat peta konflik ini antara aparat penertib serta para pelaku PKL ini bagaimana tuh Pak? Penyerapannya apakah memang ini justru mereda atau bahkan malah justru memanas sepertinya? Ya, jadi tidak salah disampaikan oleh Mbak Nola tadi bahwa PKL atau UMKM ini di persimpangan jalan. Benar. Sebenarnya tidak di persimpangan jalan mereka itu, tapi di pinggir jalan. Ya. Jadi mereka banyak yang di pinggir jalan. Dan Surabaya juga sudah diberi ikon bahwa ini kota pahlawan. Benar. Dan satu-satunya julukan yang ada di dunia ini kota pahlawan hanya Surabaya, Hero City. Yes. Ada juga kalau sepak bola kota bonek. Benar. Ya. Termasuk nular ke PKL-nya, ke itu juga bonek. Bonek semua akhirnya. Nah, karena mereka memang banyak lebih suka berjualan di Surabaya, karena Surabaya ini pertumbuhan ekonominya bagus. Tingkat konsumtifnya pun juga tinggi gitu ya Pak ya. Mereka konsumtif juga banyak. Karena mayoritas mereka suami istri juga bekerja. Sehingga kadang tidak sempat memasak. Nah, jadi mereka instan beli saja. Sehingga pelaku, kalau saya nyebut UKS ya. Usaha kecil sekali. Ya. Kalau UMKM nanti itu terlalu banyak singkatan. UKS, usaha kecil sekali. Mereka itu banyak mengais rezeki dan mereka berdikari, mereka juga tidak ingin jadi pegawai pekerja ya karena kemungkinan semangatnya, terus pendidikannya. Tapi yang penting harus kita apresiasi mereka itu berdikari tadi, berdiri di kaki sendiri, tidak menggantungkan dari pemerintah, tidak menggantungkan dari orang lain, tapi mereka ingin berjualan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Nah, akhirnya nekat mereka di situ. Banyak mereka yang berasal dari daerah sekitar, ada juga daerah lain, di mana ada space kosong, ruang kosong, tempati mereka untuk berjualan. Gitu. Laku tidak laku, pokoknya mereka berjualan. Akhirnya pertumbuhan luar biasa. Akhirnya jadi daya tarik. Ada yang laku, tentu sebelumnya pasti mereka bersusah payah mereka itu untuk bisa
dagangannya tadi, makanannya atau hasil produksinya tadi laku. Contoh di daerah kami tadi itu sampai viral, diviral-viralkan, banyak, sampai parkir itu luar biasa. Sampai ada yang di tengah kuburan, itu yang tidak ditertibkan. Karena di tengah kuburan itu pun laku. Tapi sekarang. Ya, dengan murah, terjangkau, lauknya banyak, ini jualan makanan. Sampai dia 24 jam. Itu juga laku. Artinya apa? Geliat perekonomian di Surabaya ini luar biasa. Cukup tinggi. Tapi Pak Bagtiono, dengan adanya memang penertiban ini, sebenarnya memang faktanya di lapangan adalah ternyata banyak omset pedagang yang turunnya itu kerap turun drastis, Pak. Bahkan ada yang sampai bilang saya 80% pendapatan saya turun. Nah, lalu bagaimana nih Pak Komisi B melihat tanggung jawab Pemkot terhadap memang mitigasi kerugian ekonomi yang terjadi oleh pelaku UKS ini, seperti dari Bapak Bagtiono bilang. Nah, gimana tuh Pak? Memang kalau di jalan memang tidak boleh. Di pinggir jalan juga tidak boleh. Karena kalau trotoar, pedestrian untuk orang jalan. Badan jalan untuk kendaraan gitu. Ya. Tapi ada diskresi juga. Parkir tepi jalan umum itu juga boleh gitu. Nah, Komisi B sudah mempersiapkan dan memikirkan jauh. Jadi pemerintah kota agar menyiapkan dahulu tempat bagi mereka yang tempatnya tidak jauh dari mereka berjualan saat ini, gitu. Agar mereka bisa nanti menempati di situ, dan ini memang tugas pemerintah dan ini tidak mudah. Jadi tidak secara sporadis ditertibkan semua, perintah tertibkan, tidak ada kajian dahulu untuk mencarikan tempat. Ini penting, dicarikan tempat dahulu. Ini hasil pertemuan kita dengan pejabat-pejabat pemerintah kota dan juga seluruh Komisi D, kita sepakati bersama. Maka kami harapkan saat ini sediakan tempat lebih dahulu. Ya, tempat ini juga dirembuk, dirunding, dimusyawarahkan dengan para pedagang yang di sana. Dengan warga masyarakat, tokoh masyarakat di sana. Enaknya di mana? Ini berarti juga harus disosialisasikan terhadap mungkin para konsumen yang biasanya membeli suatu produk UKS ini atau UMKM ini, yang harusnya tahu nih, oh yang awalnya tidak ada tempat, sudah disediakan sama pemerintah, kami sediakan juga ada tempat biar bisa dikonsumsi di tempat secara langsung. Jadi memang sudah harus ditempatkan di tempat lokasi yang memang tidak terlalu jauh lah ya Pak ya dari para pelaku UMKM ini yang biasanya berjualan. Tapi jangan kemana-mana dulu ya pemirsa BUniverse, pastinya di segmen selanjutnya kita masih akan terus membahas terkait dengan penertiban UMKM yang berada di Surabaya yang menjadi polemik para pelaku UMKM di Surabaya ini. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa BUniverse, masih bersama kami di Sapa Surabaya dan masih terkait dengan pembahasan yaitu UMKM Surabaya di persimpangan jalan penertiban, dan masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa juga yaitu Bapak Bagtiono selaku anggota Komisi B DPRD Surabaya. Nah, Bapak Bagtiono, di sini memang kan akhirnya salah satu bisa dibilang jalan keluar Pemkot Surabaya yaitu adalah merelokasi PKL ke sentra kuliner atau sentra wisata kuliner atau yang biasa kita bilang adalah SWK. Namun ternyata data di lapangan ini menunjukkan nih Pak, menunjukkan bahwa ternyata SWK ini itu sepi karena memang lokasinya yang bisa dibilang tidak strategis, bahkan mungkin jauh dari lokasi sebelum UMKM ini berjualan pada biasanya, atau bahkan sampai mungkin dengan terlalu masuk gang, jadi tidak terlalu kelihatan, bahkan orang pun juga jarang tahu. Nah, lalu bagaimana nih Pak terkait dengan evaluasi mendasar Komisi B dengan kegagalan konsep tata ruang SWK ini bagi pelaku UMKM ini? Ya, kalau saya analogikan, bangun SWK, sentra wisata kuliner,
jangan seperti membangun KMP, Koperasi Merah Putih. Ini kacau ini. Jadi Koperasi Merah Putih ini saya pernah lewat. Entah berantah. Bukan. Seperti di ruang kosong, ya sunyi. Ya. Padahal ini secara nasional lebih mudah. Terus ada yang di pucuk jangkauannya, jalannya itu sulit. Benar. Terus siapa yang mau ke sana? Itu kan mau ke sana memang ya sehat. Kalau gratis ya nggak apa-apa langsung ke sana. Jadi, tapi berdasarkan kajian. Gitu. Makanya berawal dari saat ini yang disampaikan oleh Mbak Nola tadi, sentra wisata kuliner bukan sepi semua, tidak loh. Ya ada memang beberapa. Ya, makanya berangkat dari situ harus ada kajian dahulu. Ada survei dahulu. Apa survei kajian tadi itu memerlukan biaya nanti? Oh tidak. Karena di pemerintahan, pemerintah kota ini sudah ada namanya BAPEKU, Badan Penyanaan Kota. Ada BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah. Ya. Kalau di pusat kan BRIN. Dulu ketua Dewan Pembinanya kan Bu Megawati. Dibentuklah BRIN. Untuk apa? Membuat kebijakan sebelum diterapkan ke masyarakat itu harus ada kajiannya dahulu. Ini benar, ada risetnya dulu. Ada kajian akademisnya, kalau kerennya kan gitu. Maka disurvei lah. Kalau pandangan kami itu gampang. Di situ ramai. Wilayah situ. Artinya apa? Di daerah tersebut sudah dikenal, bahkan dikenang oleh warga masyarakat. Daerah situ, itu sentranya misalnya tahu campur. Jangan dipindah daerahnya itu. Dipindah nanti orang bingung. Itu sentra tahu campur di sana. Memang dia di tepi jalan tapi laris. Bagaimana caranya? Dia membeli rumah di sana, tempat di sana tidak mampu. Tapi sudah menjamur akhirnya tidak tahu campur saja. Ada minuman-minuman pendukung, makanan-makanan pendukung pun ikut tersedot dan akhirnya warga masyarakat tertarik dan makan di situ. Gara-gara ikonnya tadi tahu campur. Misalnya Kalasan, Jalan Kalasan. Ya dicarikan tempat, ya di Jalan Kalasan gitu loh. Kalau bisa, ya di depan rumah itu dibeli oleh pemerintah. Atau yang punya rumah tadi itu menyediakan tempat disewakan. Biar mereka tertib, parkirnya ada, tempatnya strategis, tempatnya bagus, higienis, harga tetap, pendapatan meningkat. Itu yang penting. Jangan sampai mereka dipindah, tapi nanti malah omsetnya, pendapatannya, labanya menurun. Itu nanti warga masyarakat itu pasti tidak senang. Nah makanya ya seperti itu, tidak harus pemerintah. Makanya juga bisa menyampaikan, misalnya daerah situ, tempatmu itu strategis loh, bagus. Untuk ini lebih baik kalau kamu nanti disewakan dan ini bisa masuk seperti sentra wisata kuliner, itu nanti pasti laku, pendapatanmu harus ada kajian. Diberikan, ini loh kajiannya seperti ini, nanti kalau sewa sekian, kamu pendapatan segini, nanti parkirnya ini off street, nanti biayanya sekian, kamu mendapat segini. Nah, kamu bisa pindah ke tempat lain untuk hunian. Nah, itu termasuk menjadi salah satu ibaratnya adalah solusi ya Pak ya. Nah, begitu pula juga Pak yang kemarin sempat ramai juga di salah satu konten Wali Kota Surabaya itu Bapak Eri Cahyadi itu terkait dengan adanya pungutan liar. Ini sering saja terjadi bagi para pelaku UMKM atau mungkin dalam proses relokasi ke tempat baru atau mungkin SWK juga seringkali memang munculnya isu adanya namanya pungutan liar atau mungkin pembagian lapak dan segala macam yang memang merasa ada ketidakadilan lah bagi para UMKM ini. Lalu juga bagaimana nih dalam tanggapan dari Komisi BDPR di Surabaya memastikan memang proses pendataan dan redistribusi lapak ini berjalan secara transparansi, sebegitupun juga objektif dan tanpa ditakut-takuti oleh dengan adanya pungutan-pungutan liar ini. Bahkan pungutan liarnya pun juga sampai ada yang dibagi-bagi Pak, pungutan liar dari si ini, pungutan liar dari si ini, pungutan liar dari sini, banyak sekali. Nah itu bagaimana Pak? Maka di setiap sentra wisata kuliner, wali kota kan mendengar, wali kota pun menginginkan, Cak Eri Cahyadi, itu semua
di SWK ini laku karena difasilitasi dan itu juga tidak dipungut. Nah, seharusnya. Ya kan? Dan memang difasilitasi. Terus berikutnya mereka laris dan mereka bisa mendapat keuntungan. Itu menjadi kebanggaan dari pemimpin itu. Makanya sampai turun ke situ karena mendengar sesuatu yang diperjualbelikan yang harusnya gratis. Kan gitu. Nah, solusinya bagaimana? Maka itu harus diawasi dan dibentuk tim itu harus dari dinas-dinas terkait. Harus ada di situ, dibuatkan peraturannya, disampaikan ke publik bahwa di sana itu misalnya tidak dipungut biaya. Dan mereka kalau sampai ada aturan atau peraturan wali kotanya, ada peraturan daerahnya, dibuatkan itu dahulu. Ya, kalau hanya himbauan saja, ya tidak salah kalau wali kota sampai seperti itu. Iya, benar. Saking jengkelnya mau disediakan gratis untuk warga sana, kok diperjualbelikan gara-gara ini kan gitu. Tujuannya untuk mengangkat perekonomian warga sekitar, kadang memang ada yang dipindah tangankan ke yang lain. Dan pindah tangan kan pasti itu ada di bawah tangan. Nah, oleh karena itu, kalau dinas tadi yang mengawasi, dinas tadi yang ada ditugaskan di sana, itu pasti nanti akan tertib. Dan itu yang bisa mereka yang punya jabatan di situ. Kalau masyarakat dipekerjakan saja. Kalau masyarakat yang mereka tidak punya ikatan jabatan apapun, saya tidak menginginkan nanti mereka terjadi seperti itu. Ini salah satu contoh. Dari hasil studi kelayakan, dari survei yang ada. Waktu di Boulevard WTC, ya Boulevard WTC ya, World Telephone Center, itu kan ramai di tepi jalan. Akhirnya mereka kan mengganggu pemakai jalan. Dicarikan tempat. Waktu itu di era Pak Bambang DH. Saya sampaikan, kasihan nanti mereka yang direlokasi. Yang disampaikan Pak Bambang DH, Pak, ini sudah ada studi kelayakannya, ada surveinya, ada visibility study-nya. Oh, kalau itu, oke. Akhirnya diundi. Mereka undi sendiri. Para pelaku UMKM ini? Iya. Oke. Yang mereka jualan di situ. Akhirnya ada yang mendapat di sana itu senang juga. Yang mendapatkan sekarang di tepi sungai, di taman tepi sungai depan panti Angkatan Laut itu, mereka juga banyak yang protes ke rumah, ke kantor. Saya sampaikan, sabar dahulu 2 minggu sampai 1 bulan. Ya, karena sudah ada kajiannya. Ya memang pertama pindah tidak senang. Akhirnya kita beri penunjuk arah, sebagian yang jual ini sekarang di sini, jual ini di sini. Sejak 20 tahun yang lalu, setelah 1 bulan, tidak pernah ada yang ke kantor. Tidak pernah ada yang datang ke rumah. Karena apa? Laris semua di sini. Bahkan sampai malam. Dan aman juga. Nah, maka tempatkanlah mereka, relokasi mereka berdasarkan kajian-kajian itu. Kita punya Badan Perencanaan Daerah. Pemerintah kota juga punya Badan Riset Inovasi Daerah. Itulah yang membuat kajian, nanti itu desainnya seperti apa, bentuknya seperti apa, menghadap kemana, tempat parkirnya di mana, tamannya di mana, orangnya berjualan apa, jenisnya apa. Itu sudah harus ada. Ada kajian lebih dahulu. Nah, Dan yang diminta untuk survei, ya warga masyarakat sekitar. Paling enggak di wilayah kelurahan itu. Kalau satu kelurahan aja di sana, tidak bakal mampu. Tadi SWK itu melayani, kalau satu kelurahan. Jadi surveinya seperti itu. Oke, jadi harus ada survei kelayakan yang memang agak sedikit banyak, tapi tetap harus bisa meyakinkan para pelaku UMKM ini agar semakin yakin bahwasanya relokasi ini juga tidak berpengaruh apa-apa dari penghasilan, bahkan juga meningkatkan penghasilannya. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita masih akan terus membahas terkait dengan regulasi, juga terkait dengan UMKM ini, dan pajak perizinan yang mungkin masih banyak perbincangan para pelaku UMKM ini. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa Bikiniverse.
Terima kasih pemirsa B-Universe masih bersama kami di Sapa Surabaya. Tentu saja masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Bagtiono selaku anggota Komisi B DPRD Surabaya dan masih terkait dengan pembahasan penertiban UMKM yang berada di Surabaya. Nah, tadi Bapak Bagtiono pun juga sudah menyinggung yaitu terkait dengan adanya pembangunan SWK yang bisa dibilang adalah beberapa SWK yang pembangunannya tidak sesuai dengan lokasi yang diinginkan oleh para pelaku UMKM. Bahkan tadi juga Pak Bagtiono juga menyinggung bahwasanya seperti koperasi seperti itu. Tapi memang faktanya memang ada. Nah, ini memang harus bisa dibilang PR-nya juga lumayan banyak bagi pemerintah Kota Surabaya juga. Nah, tetapi untuk Bapak Bagtiono sendiri, Pemkot ini kan memang bisa dibilang akhirnya para pelaku UMKM ini terkesan kaku ya. Para UMKM ini menilai para pemerintah ini terkesan kaku dengan adanya kebersihan daripada menerapkan konsep zonasi gitu kan. Pokoknya harus bersih karena mungkin mementingkan keestetikan kota. Tapi akhirnya konsep zonasi ini atau lokasi SWK yang dimaksud ini akhirnya dikesampingkan. Nah, menurut Pak Bagtiono sendiri, apakah dengan adanya PKL berjualan ini harus mengedepankan tetap kebersihan daripada zonasi atau lokasi yang ada? Itu gimana tuh Pak? Tadi saya sampaikan jangan seperti KMP, Koperasi Merah Putih, untuk bersaing seperti minimarket. Bahkan karena kalah bersaing akan meniadakan itu. Tidak bujangan itu. Mereka bisa tumbuh karena usaha sendiri, berdikari sendiri, dia mengadakan kajian sendiri, terus tumbuh mau bersaing tidak apa-apa, gitu loh. Menyediakan ini sah tidak apa-apa, tapi juga harus tempatnya, anggarannya, barangnya itu yang dikelola dengan bagus, bukan secara tergesa-gesa. Terkait dengan zonasi memang harus ada sentralistik untuk itu, supaya nanti itu tersegmented. Jadi kalau mau cari apa di sana saya sampaikan tadi, es campur yang enak, di situ. Ada pendukungnya, pasti dia juga. Kalau mau cari soto ayam, di situ. Mau cari itu, makanya itu tersegmented. Tapi makanya secara lambat laun itu mereka mau tidak mau harus ditempatkan dan pemerintah harus di depan dan harus tahu karena kita punya perangkat lengkap, mulai kelurahan, perangkat pemerintahan. Kita punya juga yang membantu mereka, itu LPMK, RW, RT, bahkan ada kader Surabaya Hebat, itu bisa diminta masukan. Jadi nanti mereka, jangan sampai kita ini kedahuluan dari UKS atau UMKM, kedahuluan tempat. Maka kalau mereka sudah diberi tempat, karena hasil kajian, kalau di sana itu pasti nanti bisa meningkatkan perekonomian, karena ada kajiannya. Jangan sampai mereka di tepi jalan. Nah, keduluan gitu ya Pak? Itu kan kedahuluan. Seperti Pasar Krempiang, ada beberapa. Di sana ada perumahan baru dibangun. Itu pemerintah harus ada di sana, menyediakan fasilitas. Pasar yang kecil, yang apa. Jangan sampai tidak ada fasilitas itu, akhirnya dengan luar biasa para pedagang tadi itu datang di sana. Pertama ya lewat rumah ke rumah, akhirnya mereka bisa menetap karena merasa mereka itu laku dan laris. Ini pun demikian, jangan sampai kedahuluan, tapi berdasar kajian-kajian tadi mereka sudah disiapkan. Kalau nanti di sana itu pasti laku. Ini penting, tapi tersentral dan tidak saling mengganggu. Tertib, pasti senang. Oke, jadi ibaratnya adalah harus didahulukan kajian-kajian yang memang disosialisasikan kepada para pelaku UMKM ini agar mengerti dan jauh lebih tahu, ternyata lokasi ini nih yang cukup strategis untuk meningkatkan pendapatan dari para pelaku UMKM ini. Oke, Pak Bagtiono sebagai penutup, sebenarnya komitmen nyata dan mungkin rekomendasi strategis dari Komisi B DPRD Surabaya agar ke depan wajah kota Surabaya pun juga tetap tertata rapi, lalu berestetika tinggi, tanpa memang harus mengorbankan para penghasilan UMKM ini, itu gimana tuh Pak? Ya, satu, kita punya perangkat-perangkat di pemerintah kota. Ini harus dimaksimalkan. Ya, kalau mengenai UMKM, kita punya dinas koperasi, usaha kecil menengah, itu dimaksimalkan. Mereka didata semua, dimasukkan, diajak untuk menjadi koperasi, anggota koperasi. Mereka bisa diarahkan.
kan merasa diperhatikan, kurangnya apa, nanti jualannya seperti apa, itu mereka harus seperti apa, kebersihannya seperti apa. Ini tugas dari pemerintah juga. Juga melakukan edukasi, melakukan pengawasan, dan juga memberi fasilitas. Ini tugas ini penting. Termasuk menyediakan tempat-tempat itu, nanti kerjasamanya dengan DPR KPP, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman. Ini yang membangun kawasan itu. Juga jangan mengedepankan ego sektoralnya. Maka dari kajian dari Badan Perencanaan Kota dan Badan Riset Inovasi Daerah, ini juga penting sebelum dilakukan eksekusi. Jadi sediakan tempat lebih dahulu, seperti yang Komisi B pernah lakukan, kita harus berdasarkan peraturan daerah, peraturan wali kota. Tapi ingat juga, kita harus ada aspek sosialnya, jangan sampai nanti warga iri. Benar. Kita banyak diprotes dengan beberapa warga, sampai juga akhirnya wali kota turun. Ya, di Kedung Doro ada. Sediakan dulu daerah Kedung Doro tadi, gitu. PKL sebelum Malang kan, mereka akan pindah. Disediakan begitu. di tempat itu. Ada toko-toko, tempat itu yang strategis, sepi. Tempatkan mereka di situ. Jadi nanti ada yang menjadi maskotnya di sana itu ada. Mestinya pangsit apa, soto apa, terus es apa, itu mereka tempat di situ, pasti mereka di sana, tempatnya strategis. Ada yang protes juga, Pak itu kok dibiarkan di tengah jalan, di jalan Genteng Besar. Sediakan tempat di situ. Di situ kan ada bangunan-bangunan yang sepi. Masukkan mereka di semua, seperti SWK itu. Ajak mereka, pengusaha atau masyarakat yang punya di situ. Nah kalau tidak, ya pemerintah kota bisa membebaskan daerah situ. Nah, untuk dijadikan tempat itu. Nah, yang akhirnya menjadi problematik ke depannya. Di Tugu Pahlawan, sediakan tempat mereka. Supaya nanti tidak mengganggu masyarakat. Itu kan menjadi iri dari warga masyarakat. Sediakan tempat dahulu. Itu banyak. Di tepi sungai itu bagus. Kalau ditata secara bagus, pasti mereka nanti pengunjung juga akan ke sana. Mereka itu kasihan. Bayangkan, mereka mendorong gerobak dari rumah. Ya, nata itu kurang lebih sampai 1 jam lebih. Jadi mereka bongkar pasang, itu memakan waktu 2 jam lebih. Terus waktu berjualan, cuma makan waktu berapa jam kalau mereka itu. Maka kalau mereka disediakan tempat yang permanen, hasil kajian dan studi kelayakan. Tidak perlu membuang waktu. Tidak ada waktu untuk itu. Dan mereka pendapatannya pasti sudah bisa. Nah, berarti ibaratnya adalah kinerja bersama antara Komisi B DPRD Surabaya, pemerintah Kota Surabaya dan Pemkot Surabaya, para pelaku UMKM dan masyarakat sekitar pun juga harus bisa diajak kerjasama dan berkoordinasi terkait dengan lokasi, yaitu para pelaku usaha UMKM ini. Ya, semoga dengan adanya perbincangan ini, para pelaku UMKM nantinya bisa agak bernafas lega dan mungkin bisa dibilang adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti ini yang bisa terjawab sudah dan bisa melegakan hati agar para pelaku UMKM juga tetap tenang dalam pendapatan hasil mereka berjualan. Terima kasih Bapak Baktiono atas waktunya yang sangat luar biasa ini, perbincangan kali ini, dan begitu juga tetaplah bersama kami ya para pemirsa BUniverse. Pastinya di episode selanjutnya kita akan membahas terkait dengan isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh warga Kota Surabaya. Dan tetap di program Sapa Surabaya, saya Nagla Haryadi, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.